لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kesehatan dan kenikmatan, dan kita tergolong sebagai orang-orang yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Saya Kautsar Rizal Salman izinkan pada hari ini untuk menyampaikan sedikit uraian berkaitan dengan hukum yang menimbulkan polemik di tengah masyarakat berkaitan dengan hukum dompet virtual semacam GoPay, kemudian OVO, link aja dan seterusnya. Cukup banyak ada 38 layanan metode pembayaran. Pengguna dompet virtual ini 40 juta masyarakat Indonesia. Dan kalau dikalkulasi selama 1 tahun itu 1,5 miliar US dollar. Kalau dikalkulasikan sekitar 21 atau 20 triliun rupiah, nilai yang sangat besar. Bagaimana hukum dari penggunaan GoPay itu sendiri, penggunaan dompet virtual sendiri, dan tentu nanti berimbas pada diskon harga, cashback, peningkatan poin atau tambahan poin yang diterima oleh pengguna. Tapi sebelumnya kita perlu bahas dulu. Jadi ada penerbit kartu atau penerbit sebagai penyedia jasa. Kemudian ada layanan-layanan yang diberikan. Kemudian juga ada pengguna atau pemegang kartu. Jadi itu aja yang kita sempitkan pembahasan, kita tidak terkait dengan penjual atau mitranya. Kita fokuskan terkait dengan metode pembayaran. Ini akan yang jadi problemnya di sini. Terjadi silang pendapatnya akan di sini. Apakah itu boleh atau diharamkan? Termasuk diskon harga. Itu yang harus kita pahami. Jadi pengguna itu dia top up di rekening virtualnya. Dan rekening virtualnya itu nanti ketika dia butuh keperluan untuk pembelian barang, makanan, untuk pengiriman barang melalui transportasi, di situ semuanya sudah tinggal klik aja, saldonya berkurang, dia akan terima jasa. Itu yang jadi polemik ketika itu nggak jadi problem di situ. Yang jadi problem ketika ada promo diskon harga tunai dengan harga pakai metode pembayaran yang virtual account tadi ada diskon. Kalau umpamanya tunai itu harganya 50.000, diskonnya 45.000. 5.000-nya itulah diskon. Ini yang jadi polemik. 5.000-nya itu adalah haram atau halal. Perbedaan sudut pandangnya adalah pada akadnya. Hukum akad nanti akan menentukan boleh tidaknya. Ketika akadnya yang satu akadnya kordun, maka nanti haram. Manfaat atau keuntungan yang diterima oleh debitur itu haram. Tapi kalau akad yang dipakai adalah akad wadiah, maka boleh. Silang pendapatnya di situ. Saya akan rinci lagi dengan rincian yang insya Allah mudah-mudahan gampang difahami. Yang pertama itu pendapat yang mengatakan itu segala diskon, apakah itu dalam bentuk cashback atau dalam bentuk poin tambahan tadi, itu diharamkan karena itu adalah riba. Kenapa itu dikatakan riba? Karena mereka mengatakan dan mengasumsikan
tentu asumsi aja ini. Asumsi bahwasanya itu adalah akad qardun, akad memberikan pinjaman sehingga timbul utang piutang. Pengguna ya, layanan atau masyarakat atau pemegang kartunya itu ketika dia top up itu dianggap memberikan pinjaman kepada ya penyedia layanan atau penerbit kartu tadi, dianggap memberikan pinjaman. Saya memberikan, umpamanya ketika top up itu sambil diasumsikan saya ngasih pinjaman ke Anda. Padahal dia nitipnya di dompet virtualnya dia, miliknya di dia. Tapi dianggap oleh pendapat yang pertama itu adalah ngasih pinjaman. Ketika ngasih pinjaman, ya, akad yang dipakai akad qardun, maka segala manfaat atau keuntungan yang diterima oleh pengguna karena dia ngasih pinjaman itu dikatakan sebagai fahuwa riba. Pakailah kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba atau kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Berlaku itu. Mesti itu dalam kajian-kajian di pendapat yang pertama itu yang dimunculkan. Setiap akad utang piutang atau pinjam meminjam yang di situ mendatangkan keuntungan atau manfaat yang diterima oleh, ya ini di sini belum ada perinciannya, yang segala manfaat atau keuntungan dari akad pinjaman atau akad utang piutang maka itulah riba. Ya, itu penjelasan ya dari dalil atau dasar dari pendapat yang pertama yang mengatakan itu adalah haram karena memberikan pinjaman. Sehingga ketika saya memberikan pinjaman maka diskon ya. Saya dapat diskon yang harusnya harganya 50.000, saya cuma bayar 45.000, maka 5.000-nya adalah itu dianggap manfaat yang saya terima sehingga itu dikatakan riba. Ya, itu yang pendapat pertama. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya itu adalah bukan akad qardun, bukan akad pinjam meminjam. Apa hubungannya dengan akad pinjam meminjam? Wong saya memang tidak bertujuan untuk memberikan hutang kepada dia, kepada penyedia jasa. Saya nggak punya niat, dan saya nggak ada terbersit pun dalam hati saya memberikan pinjaman. Saya hanya mendepositokan uang saya, deposit uang saya di akun atau di dompet virtual saya. Suatu saat nanti saya ada hajah, saya ada kebutuhan, macam-macam kebutuhan saya. Apakah saya mau beli makan, atau saya mau beli barang-barang, atau saya butuh untuk transportasi online, saya butuh untuk beli pulsa, untuk listrik, transfer. Saya nggak ada bayangan sedikit pun untuk memberikan pinjaman. Saya hanya mendepositkan uang saya di dompet virtual saya. Jadi akadnya apa? Bukan akad qardun. Menurut pendapat yang kedua gitu. Akadnya wadiah, titipan. Akadnya titipan. Kalau akad titipan nggak ada ribanya. Karena riba itu ya adalah dalam konteks utang piutang atau pinjam meminjam kalau antara uang dengan uang. Kemudian jual beli ya, emas dengan emas, tidak tunai ya, perak dengan perak, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Itu yang termasuk barang ribawi. Jadi menurut pendapat yang kedua nggak jadi masalah kalau akadnya wadiah. Mau akadnya wadiah, mau ada diskon nggak apa-apa, itu halal, boleh. Jadi menurut pendapat yang kedua itu janganlah kita mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Menghalalkan ya, Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah adalah mengharamkan riba. Ini akadnya lebih ke nanti ada kebutuhan. Ada kebutuhan untuk bertransaksi jual beli. Jadi intinya itu ini jual beli nih. Bukan pinjam meminjam, beda dengan memberikan ya deposito di perbankan. Itu jelas. Jelas. Itu akad utang piutang kalau itu.
Wah, ini bukan akad piutang. Ya, dari dua pendapat tadi secara lebih lihat masing-masing pendapat. Ketika ada khilaf di kalangan para ahli ekonomi syariah itu, lihat masing-masing pendapat, jangan cuma lihat satu pendapat saja. Harus lihat dua pendapat. Adil kita, tidak boleh ta'assub, tidak boleh fanatik. Ya. Gunakan dalil, gunakan kaidah yang kita pahami dengan cara yang objektif. Melihat apa yang disampaikan orang lain itu bukan orangnya, tapi lihat kontennya. Saya lebih menguatkan pendapat yang membolehkan. Dan boleh itu segala jenis cashback, ya, apakah itu dalam bentuk promo cashback atau dalam bentuk tambahan poin, itu dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Tadi itu akad yang pertama, akadnya adalah akad wadiah, titipan, akad titipan. Dan yang kedua, kalau itu dipandang menurut pendapat yang pertama adalah akad qardun, akad pinjam meminjam, maka perlu dirinci lagi. Manfaat atau keuntungan yang seperti apa yang diharamkan itu. Kalau yang diharamkan jelas, manfaat atau keuntungan yang hanya diterima oleh kreditur saja, oleh pihak pengguna atau masyarakat. Itu kalau mau dianggap sebagai akad qardun. Tapi yang diterima oleh pihak penyedia jasa, dia juga terima manfaat juga dia. Ya, dari jual jasa dia terima jasa. Jadi manfaat atau keuntungan yang diterima oleh kedua pihak itu. Ada unsur kemaslahatan. Mereka menyediakan ya fitur-fitur layanan-layanan itu. Ada unsur maqasidus syariah di situ. Sehingga kita nggak perlu harus ke ATM. Kita nggak perlu harus langsung transaksi secara offline. Kita cukup di rumah. Ini semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Sehingga kita bisa manfaatkan teknologi informasi ya, untuk kemudahan kita dalam bertransaksi. Kemudian yang ketiga, kalau manfaat atau keuntungan tadi tidak diperjanjikan di awal, itu dibolehkan. Tidak diperjanjikan di awal dan juga tidak diminta. Memang nggak diperjanjikan di awal, karena kalau kita lihat, saya pernah baca di ketentuan, ya, syarat dan ketentuan dari masing-masing penyedia itu, ya, satu penyedia yang saya baca itu, memang di situ syaratnya adalah tidak semuanya mendapatkan diskon, ya, tidak semuanya, ya, ada diskonnya, nggak semuanya. Di mitranya nggak semuanya memberikan diskon. Sehingga apa? Itu kan menunjukkan tidak diperjanjikan di awal. Ya, tidak diperjanjikan di awal. Dan juga nggak diminta. Memang pihak pengguna nggak minta itu diskon dia, karena dia ada tawaran aja. Dia nggak minta. Kalau minta itu kan, saya minta diskon ya, ini enggak. Itu yang perlu kita renungkan ya, sehingga kita nggak bergampang-gampangan, kita nggak bermudah-mudahan dalam menghukumi ya transaksi itu haram. Karena dalil jelas, Quran jelas, ya, dalil jelas di hadis, ad-dinu yusrun, agama itu adalah gampang. Dan kita kembali kepada kaidah muamalah, al-aslu fil muamalati al-ibahah illa an yadulla dalilun ala tahrimiha. Kalau kita bingung ini haram atau halal, kembali ke kaidah asal aja. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Pada asalnya muamalah itu adalah dibolehkan illa an yadulla dalilun ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang melarang. Baru kalau ada dalil yang melarang, ya, baru kita ikut. Itu pun ketika sudah melalui kajian-kajian, sudah melalui riset-riset, dan mungkin tidak hanya satu orang. Jadi lewat kajian bersama, memutuskan dengan menggunakan fatwa-fatwa para ulama ahli sunnah, yang sudah jelas kehati-hatiannya dalam menghukumi sesuatu. Hati-hati dalam menghukumi ini haram. Baru itu kita ikuti. Terus yang terakhir, yang keempat,
Alasan saya menguatkan pendapat boleh adalah dari peraturan BI. Kita lihat peraturan BI. Khususnya di peraturan nomor 18 tahun 2016. Itu tentang penyelenggaraan mekanisme pembayaran. Khususnya di pasal 22. Saya lihat di peraturan BI tadi menyebutkan bahwa penyelenggara dompet virtual itu harus menjamin ya ketersediaan dana tadi kapanpun diminta oleh pihak pihak pengguna, dan tidak boleh digunakan oleh pihak penyedia jasa, sehingga hanya boleh digunakan oleh pengguna. Kembali lagi kita ke peraturan. Berarti akadnya apa itu? Kalau pihak penyedia jasa atau pihak penerbit tadi nggak boleh untuk memanfaatkan dana itu sudah jelas aturannya. Kalau ada yang pelanggaran akad, yaitu menunjukkan ketidakαμanahan. Nggak amanah berarti penyedia tadi. Tapi jelas aturannya menunjukkan ini adalah akad wadiah. Kalau nggak boleh digunakan dan hanya boleh digunakan untuk pembayaran, yaitu oleh pengguna penerbit, maka kita kembali juga kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang mengatakan bahwa itu adalah akad wadiah. Kita lihat ya di fatwa terkait dengan uang elektronik syariah, itu definisi itu adalah definisi wadiah, bukan definisi qardun. Dan yang terakhir, ya, mumpung masih ingat, yang terakhir berkaitan dengan akuntansi syariah. Kalau di perbankan konvensional kan jelas, setiap dana pihak ketiga yang masuk ya disajikan di laporan posisi keuangan ya di bagian liabilitas. Ya, kalau di bank syariah, ya, kalau wadiah itu nanti masuknya di di liabilitas. Ya, ini yang sebetulnya perlu kita pahami dari sisi akuntansi syariahnya. Ya, kalau di konvensional itu kan masuknya di liabilitas. Karena itu adalah digunakan, karena dipakai. Sedangkan di laporan keuangannya GoPay ya, kita sendiri ya selama ini belum pernah melihat itu apakah dimasukkan ke liabilitas. Ya tentu karena pemakaiannya intens ya, frekuensi pemakaiannya sangat tinggi dalam 1 bulan ya, pasti itu nggak akan dimasukkan di sisi liabilitas, sehingga bukan utang piutang. Itu kalau dalam perspektif akuntansi syariah. Jadi kita dari uraian-uraian saya tadi dengan 5 alasan tadi itu semakin menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa GoPay dan segala jenis diskon ya, cashback, kemudian poin yang didapatkan oleh pengguna itu adalah dibolehkan menurut ketentuan syariat dan tidak ada pelanggaran riba di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan bertemu lagi dengan topik yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba.